Mohon perhatian. Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Cak Sur di program terbaru kita, bukan terbaru ya, program yang sudah populer menurut saya. Kembali lagi di Pod School. Nah, kali ini beda sekali ya dengan episode yang sebelumnya. Itu kita bintang tamunya banyak ya, ada tiga. Nah, itu adalah sebutnya tiga serangkai ya. Kita beri gelar aja dulu Mas ya, untuk audiens. Setuju ya? Mas Dana setuju nggih? Ya, oke, kalau udah siap. Yang pertama adalah Bapak Suhari Wianto, yang kedua ada Mas Takim Rudianto, yang ketiga adalah Pak Eko Sabrianto, mendapatkan gelar 1, kakak pertama, kakak dua, dan kakak ketiga. Tepuk tangan. Kayak keras sakti ya Mas ya. Oke. Nah, ini untuk Pak Yanto dulu ya. Silakan nanti perkenalan namanya, nama lengkap, kemudian tanggal lahir sama profesi ya. Itu. Silakan mulai dari Pak Yanto, monggo. Namanya sebutkan dulu, Pak Suhari Wianto atau siapa? Nama panjangnya siapa, Pak? Nama pendek saat. Ya jangan pendek lah, panjang lah. Iya. Oh, kabeh wis tahu. Nah, insya Allah belum, Pak ya. Pak Suhari Wianto atau Suyanto sih yang benar itu, Pak? Suhari. Lahirnya di mana? Ponorogo. Di Ponorogo. Rumah sakit atau mana, Pak? Ya di rumah. Oh, di rumah. Berarti dulu nggak ada rumah sakit ya, Pak? Ya? Ada, tapi lahirnya kamu kebetulan di rumah. Iya. Tanggal, bulan, tahun berapa, Pak? Tanggal 17 Desember 65. Lumayan senior. Oke. Pak Yanto ini di sini selaku tenaga pelaksana ya, pelaksana kebersihan ya, betul. Nah, merangkap karena profesinya juga banyak ya. Kemudian bintang tamu yang kedua ada Mas Takim Rudianto. Silakan sebutkan biodatanya dari 1 2 3 4. Monggo. Nama saya Takim Rudianto, lahir di Ponorogo Ya, 30 Oktober 1986. 86. Oke, Mas Takim Rudianto. Dari desa mana, Mas? Lainnya. Alamatnya di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tepatnya sebelah selatan kantor Pos Balong, ke barat. Oh, ke barat 100 meter kurang lebih. Itu rumah ya Mas ya? Rumah Iya. jenengan ya? Iya. Saya kira apa itu di 100 meter itu toko atau apa rumah ya? Rumah, Oke, iya, ruko, iya. bagus. Kemudian yang terakhir lah ini dia. Mr. Siapa namanya? Mas Eko Sabrianto. Kelahiran di mana Mas? Tanggal lahirnya kapan Mas? Monggo. Nama saya Eko Sabrianto, lahir Ya. di Ponorogo, tanggal 25 September 1993. 93 Mas ya? Iya. Usia sekarang berapa Mas Eko? 28. 28. Sudah nikah belum? Sudah. Sudah. Oh iya. Oke, terima kasih. Mas Eko ini terkenalnya pendiam ya. Oke, kembali ke yang pertama ya, mengenai kakak pertama dulu ya, Pak Suhari Wianto. Nah, ini begini Pak Yanto ya, jenengan kan selaku komandan ya, komandannya teman-teman dari tenaga kebersihan. Nah, itu sekolahan kita kan luas Pak Yanto gitu. Iya. Nah, itu sekitar 1,3 hektar gitu. Nah, bagaimana pembagiannya Pak Yanto? Kok setiap jam 6 tuh tak lihat sekolah udah bersih gitu. Gimana mulai jam berapa berangkat, kemudian pembagiannya, peta tugasnya gimana? Tolong dijelaskan dulu. Berangkat jam 5 seperempat. 5.15 nih. Terus dibagi, ada yang bersihkan WC, ada yang bersihkan lapangan, buka pintu. Buka pintu. Iya. Terus vlognya Pak Yanto. Untuk Pak Yanto sendiri, tugasnya di sebelah mana itu kalau waktu bersih-bersih Pak? Sebelah depan kantor. Depan kantor yang utara atau yang selatan Pak? Yang selatan. Oh, selatan kantor Ya. menuju ke utara gitu, sama utara kantor gitu ya? Iya. Oh gitu. Itu tugasnya Pak Yanto. Kalau toilet siapa Pak? Toilet saya. Pak Yang Yanto toilet berarti ya? Yang Oh, toilet iya. guru, kalau yang toilet siswa putri Mas Takim ini. Mas Takim itu toilet putri ya Pak? Putri. Iya. Toilet putra Mas Eko. Putra yang sana? Ya, yang utara. Oh, yang paling utara. Ya. Terus ini yang situ? Saya. Oh, jadi Mas Takim. Iya, Mas Takim. Oke, terima kasih. Nah, ini kaitannya dari kebersihan Pak Yanto. Itu kan bagaimana cara Pak Yanto? Caranya piye, Pak? Geng sekolah ini tetap bersih Pak Yanto. Selain dibersihkan, diapakan aja Pak Yanto? Misalnya ada rumput dan lain sebagainya. Gimana caranya Pak Yanto? Ya bisa disemprot
bisa dipotong pakai mesin. Juga nanti kita kerjasama untuk jabuti suket. Oh, jabuti suket apa ya? Jeboli suket itu ya. Oh gitu. Itu kemudian ini Pak Yanto ya, di sini kan banyak sekali satwa. Kira-kira menurut panjenengan Pak Yanto, satwa itu kan ada teleknya ya pasti ya. Itu kira-kira mengganggu atau tidak menurut jenengan pribadi? Kalau tidak nanti ya kita lestarikan, kalau memang mengganggu ya udah kita cukup bersihkan saja. Ya, kira-kira dibersihkan. Oh, dibersihkan. Ya. Satwa kan harus dilindungi. Satwa ya. Yang di sini ya Pak Yanto ya. Iya. Oke. Jadi mengenai Pak Yanto, hobinya setiap hari ngopi atau ngeteh Pak Yanto? Ya ngopi, ya ngeteh. Hobinya di warung. Warung mana Pak Yanto? Warungnya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu depan itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua tentang Mas Takim. Mas Takim Rudianto ya selaku PTT ya Mas ya? Iya. Saya juga sama aja. Iya. PTT itu kebagian tugas yang mana Mas? Untuk saya itu sebelah selatan aula atau depannya aula. Itu ya, sekitar situ sampai ke belakang sana, sampai pagar batas itu. Itu sampai ke baratnya di ruang BK. Iya. Berarti luas banget ya Mas. Sama itu sebelah timurnya itu apa itu greenhouse gitu, itu ke utara selatan gitu. Untuk saya di situ. Arealnya situ. Iya. Itu yang menurut saya panjang kali lebar ya. Iya, kayak persegi panjang. Nggak ada capek-capeknya tiap hari bersihkan Mas. Capek tapi ya dinikmati. Ini motivasi yang bagus, capek dan dinikmati. Menikmati capek. Ya bagus juga. Ya itu memang sudah tugas. Oh, tugasnya ya Pak ya. Oh, saya kira tugasnya yang lain Pak. Nah, kemudian ini Mas Takim terkait dengan kebersihan lagi. Itu kan banyak sekali ya elemen-elemen sampah di SMP 1 Balong ya. Misalnya itu sampah plastik dan juga sampah organik dan organik istilahnya begitu ya. Kita kan ada biota gitu. Itu gimana prosesnya agar sampah itu apa ya bisa tercover sesuai dengan tempatnya. Misal ini misal ini sampah organik gimana Mas membedakannya, terus peletakannya nanti bagaimana, monggo. Itu di sekitar kelas itu kan sudah ada tempat sampah itu dari ember itu yang berwarna oranye itu untuk sampah anorganik yang di dalamnya ada bungkus plastik, kertas atau botol minuman gitu, botol air mineral gitu ya, dan lain-lain itu masuknya di bak yang oranye atau yang merah untuk yang daun atau sampah organik itu di ember yang hijau. Nanti kita angkut, kita bawa ke itu bank sampah yang ada di belakang itu, kita pilah di sana, kita sendirikan mana yang organik dan yang non organik gitu. Anorganik maksudnya. Oh iya, itu caranya berarti Mas ya. Iya. Nah itu maksudnya nggak jenuh ya Mas, setiap hari harus gitu. Kembali ke awal, jenuh dan harus dinikmati. Kembali ke awal lagi. Iya. Nih sekarang ini untuk kakak ketiga. Bucing ya. Nah ini karena saktinya. Adik ketiga. Ya adik ketiga ya. Ini kakak pertama. Hah? Gurunya. Ya saya nggak botak lah. Kalau saya botak, saya jadi gurunya nggak apa. Ya oke, ini untuk adik ketiga ya, bucing ya. Kalau di serial Kerasakti itu bertugas untuk apa itu? Bawa tongkat-tongkat gitu ya. Nggak ada kamu itu harus cerita menjadi pendek loh, beneran ya. Nah ini Mas Eko terkenal sekali dengan rasa malunya. Mas Eko komunikasi Anda itu sebenarnya lancar, ya. Iya lancar dan kan sudah bisa. Tapi kenapa itu di grup dan lain sebagainya kok kamu diem aja itu kenapa itu? Ada alasan tertentu mungkin? Silakan bisa disampaikan. Wataknya yang begini ini. Kalau udah begitu udah habis. Iya. Watak itu ora kena ditambahi lek watuk kena kan Mas. Bisa. Ya. Ya lek kowe menengah. Mas aduh. Ya, ini Mas Eko ini yang paling lucu sendiri ya. Pak Pesuru apa namanya? Juru kebersihan yang paling taat ya, semuanya taat sih. Cuma ini yang paling pendiam dan lain sebagainya.
Kemarin kan kamu diajak ke warung ya Mas? Iya. Itu kamu enggak makan tuh kenapa? Kemarin. Makan, sudah kenyang. Enggak, kamu kemarin di warung enggak makan kok. Cuma minum. Kenapa enggak makan? Sudah kenyang. Ya, jawabanmu udah kenyang. Mau menggali pertanyaan bagaimana kira saya? Udah kenyang ya Mas? Iya. Nah, itu dari rumah udah sarapan? Sudah pagi. Pagi. Iya. Itu padahal ya nggak apa-apa sih, kamu ada yang rawat istri kamu ya. Beda dengan saya sama Pak Yanto nih, harus ini ya. Pak Yanto ya. Iya, cari aja sulit tak. Cari aja sudah. Iya. Diobra aja nggak laku Pak Yanto. Kira 103 dah lah. Nah, ada laku itu. Ya itu Pak Yanto. Nah, kembali lagi nih ke kakak pertama langsung ngomong. Pak Yanto, Iya. begini, keterkaitan dinas, Pak Yanto kan di sini sebagai senior ya. Sebagai senior, tentunya untuk masalah pembagian dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Yanto ya, Pak Pesuruh itu kan ada kaitannya nanti dengan bagian mengunci dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, itu pernah nggak Pak Yanto itu pada saat mengunci dan lain sebagainya itu ada sesuatu yang menyala, maksudnya kayak kipas dan sebagainya. Terus iku sakjane kudune bagaimana Pak Yanto untuk menyikapi itu? Nah, misalnya waktu ngunci, loh ini ngunci kok kuncinya rusak, kemudian kipasnya masih nyala, itu pernah nggak mengalami itu? Pernah. Pernah. Ya dijelaskan dong Pak, pernahnya gimana? Nanti saya mau tanya banyak loh. Ya pernah. Nanti ya dimatikan. Kalau ada kunci yang rusak ya diperbaiki. Diganti kalau ya, nggak itu jelas. bisa Itu jelas Pak Yanto. Nah, kalau seperti itu Pak Yanto, kira-kira nanti solusinya bagaimana Pak Yanto? Biar itu tidak terulang lagi Pak Yanto. Ada trik khusus mungkin yang mau disampaikan? Ya seharusnya tuh Pak gurunya itu memberi contoh untuk bilang pada anak-anak kalau pulang itu kipas harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan satu malam kan udah terbakar. Iya, itu muter terus listriknya nganggur Pak Yanto. Iya. Ini pasti siapa? Pak Yanto juga pulang. Nah, terus semalam Pak Yanto, di sini kan apa ya? Kalau malam itu kan agak sedikit gelap ya. Pak Yanto dulu selain berprofesi di tenaga kebersihan, dulu pernah jadi piket malam pernah ya? Pernah. Pernah. Lama sekali. Berapa tahun Pak Yanto? 10 tahun lebih. Itu tahun berapa Pak Yanto? Tahun 88 sampai tahun 98. 88, 10 tahun ya Pak Yanto? 10 tahun. Oh, itu udah ada lampu belum zaman? Belum. Tahun berapa yang belum ada lampu dan mulai ada lampu kira-kira kan? Mulai tahun 99 Sudah mulai ada lampu. Oh, mulai ada lampu. Kalau sebelum ada lampu itu kan tahun 88 ya Pak? Iya. Nah, itu gimana perasaannya Pak? Ya perasaan takut. Tapi sudah menjadi kebiasaan dan ada rasa takut. Jaganya pakai apa Pak dulu penerangannya? Senter. Senter aja? Iya. Yang lain nggak ada? Ada. Apa? Ting. Ting itu apa Pak? Ublik. Ublik. Iya. Taruh di mana? Di kantor. Pakai lampu teplok. Ini kok lama-lama saja tukang interogasi ya? Jawabnya singkat-singkat saya bingung nanti. Nah memang adanya begitu. Oh iya emang betul. Terus Pak Yanto begini ya, tanknya itu kan mesti ada dilema. Namanya tank itu kan ada bahan bakarnya ya. Iya. Dulu pakai apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Enggak solar ya? Enggak. Minyak tanah. Iya. Itu kira-kira kalau pakai minyak tanah ada keloe mboten? Banyak sekali. Nah, dampaknya apa ke tembok ada enggak? Ya ada ke tembok, ada ke pian atas. Kepian itu apa Pak? Dulu. Oh, Di plafon. atas. Plafon. Plafon, pian itu plafon. Plafon. Nah, itu suatu malam ya Pak Yanto. Dulu sini memang sebelum ada lampu itu memang rumahnya jarang ya. Jarang. Jarang banget. Jarang banget. Iya paling timur sendiri. Ini paling timur. Iya. Paling barat sebelah mana Pak? Rumah paling timur sendiri ya sampai sini. Yang sananya belum ada. Sana masih Sawah. Sawah ya. Belum ada listrik juga. Belum ada. Nah, dulu di 88 tuh masih kayak hewan-hewan liar tuh masih banyak. Banyak sekali. Contohnya apa? Anjing. Anjing. Iya, banyak sekali. Kalau anjing nggak usah lihat saya dong Pak. Bahkan di sekolah ini banyak anjingnya yang jaga di sini. Oh gitu. Iya. Temennya Pak Yanto atau Oh, liar ya? Enggak. Oh. Yang punya Pak Soiran. Oh gitu. Iya. Dulu ada herdernya ke sini bantuin jaga gitu. Iya. Emang dulu ada pencuri Pak? Iya pernah. Pernah ada pencuri. Oh. Itu sebelum SMP 1 Balong itu mengembang. Iya. Oke.
Ada pengalaman khusus mungkin Pak Yanto selama di sini mungkin jaga malam ya, dulu kan jaga malam. Iya. Ada pengalaman khusus mungkin yang membuat horor atau bulu kuduk kita merinding mungkin pernah? Ya banyak sekali. Bisa diceritakan. Ya kalau saya itu enggak pernah namanya dideni kalau bahasa Jawanya. Itu enggak pernah. Kenapa nggak tahu dideni? Atau itu menganggap bahwa oh itu bangsa saya. Sudah jadi teman. Oh jadi teman. Tapi kalau teman-teman banyak yang ditakut-takuti sama itu. Iya. Itu zaman dulu Pak. Iya. Bisa diceritakan Pak? Mungkin dari siapa atau kemudian Temannya itu toh? Kronologisnya gimana? Ya temannya itu seperti Kak Suryanto itu juga pernah. Tuh, saya kan era baru Pak, yang lama dulu Pak. Yang lama ya banyak. Pak Kadiran tuh, Suwargi Pak Kadiran. Gitu. Yang sekarang udah meninggal. Dulu juga bekerja di sini. Iya. Nah, gimana itu prosesnya? Kok bisa dihantui itu bagaimana? Tolong Ya diceritakan. jaga malam. Kan belum ada lampu. Ini kan masih gelap. Ya udah diceritakan dong dari awal. Malam-malam kemudian gimana? Ya malam tuh. Heeh. Nyuluh cari ikan. Nyuluh itu apa Pak? Nyuluh lu cari ikan di kali. Oh di sungai terus gimana? Ya nanti banyak ikannya ya digoreng buat lauk makan malam. Makan malam. Iya. Enggak, saya nggak tanya itu kok jawabannya itu ya. Gini Pak. Maksud saya itu Cari Pak, ikan. maksudnya begini, kan aku tadi di awal cerita kalau Pak Yanto itu pernah nggak dihantui sama kuntil anak atau apa itu? Jawabnya belum pernah ya, tapi teman saya pernah. Temannya siapa? Namanya Pak Kadiran. Gimana ceritanya? Waktu itu nyuluh malam-malam, hantunya mana? Nggak ada tuh. Coba diceritakan dong, misalnya ketemu sama hantu atau gimana itu sama yang Ya kalau wujudnya tuh enggak ada, tapi cuma suara. gimana suaranya Pak? Di pintu, Pintu yang mana? ya pintu sekolahnya itu yang di belakang itu pernah. Di kamar mandi siswa pernah. Pintunya cuma dibuat mainan. Oh dibuka tutup Pak? Ya. Terus sempat nggak pernah ngelebur malam terus ada suara ada yang penampakan atau gimana penampakan? Ya kalau penampakan enggak ada, tapi kalau suara-suara itu banyak. Selain Pak Kadiran siapa lagi mungkin ada? Pak Hartoyo juga. Gimana Pak Hartoyo ceritanya? Pak Hartoyo ya juga malam di sini, tidur di sini. Hmm. Ya juga jaga malam di kantor. Itu pintunya dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Di kantor itu? Iya, Padahal udah ditutup sebenarnya Pak. sudah. Tapi nggak dikunci. Jadi kunci, Tapi bisa buka. bisa buka sendiri. Horor banget. Iya, itu jangan diceritakan lagi ya Pak ya. Soalnya saya kalau jaga malam di sini juga waktu malam nanti takut. Nah, kemudian pekerja mungkin pernah nggak yang anak orang baru, mungkin pendatang baru atau siapapun orang baru di sini itu pasti diketemuin sama siapa itu pernah nggak? Ada cerita itu pernah? Ya pernah. Gurunya bahkan ada. Siapa Pak? Bu Mariana itu juga pernah. Oh Bu Tati. Ya Tati Mariana. Ceritakan dong pernahnya gimana? Saya tuh nunggu loh. Nah ya itu pernah. Pernah gimana ceritanya? Ya, dia langsung pulang takut di sini. Tidak berani di sini. Aduh ini bintang tamu paling sulit ya ini Pak Yanto nih aduh. Kemudian itu ya tentang siapa namanya Bu Tati tadi kan sudah pernah dihantuin ya. Ini cerita hantu sementara berhenti dulu ya. Nanti aku jadi takut ya. Kita beralih ke Mas Takim Rudianto ya. Dulu alumni sini juga ya, kakak kedua. Ya alumni sini ya. Tahun berapa Mas mungkin seangkatan dengan saya? Masuk di sini tahun 1999. Iya sama. Dan lulus di tahun 2002. Mungkin adik-adik ini belum ada tercetak ya. Belum tercetak secara finansial belum Saya ada. 2002 udah lulus dari sini dengan Kak Sur. Dulu saya satu angkatan Satu dengan angkatan. dia. Iya. Iya, tapi tidak pernah satu kelas. Enggak pernah. 3 tahun itu tidak pernah satu kelas. Jadi ya akrabnya setelah kerja bareng atau Kerja bareng. Iya. Kita setelah dulu kerja kan bareng di sini. tipenya cuek-cuek Mas ya. Iya. Jenengan saya diem. itu diem ini. Saya enggak pernah di kelas. Iya, jadi kita nggak pernah ketemu. Iya. Woi, kita ketemu di OSIS Mas ya? Betul. Di OSIS. Saya Jenengan- dan Kak Sur itu anggota OSIS. Anggota OSIS. Iya. Tahun 2001 waktu kelas 2 Kelas 8 ya, iya, kelas 2. kelas 2 atau kelas 8 sekarang. Dulu masuknya sore ya? Ya kelas 1 itu, kelas 7 itu masuknya sore. Jadi kakak-kakak yang kelas 2, kelas 3 itu pulang jam setengah 1, kita jam 1 masuk. Itu suka
dukanya banyak banget Kak Sur ya. Kebanyakan dukanya Mas. Bukan kebanyakan dukanya. Apalagi kalau musim apa itu? Musim penghujan ya itu aduh mau berangkat aja udah awang-awangan. Apa itu udah peteng dedet udah mau hujan, apalagi nanti kalau pulang itu hujan lagi deras itu salah ya yes, kita nikmati aja sama gitu. Seperti semboyan awal ya. Dalam semboyan awal tadi gimana? Iya ya udah dinikmati saja ya. Iya, dan tapi lulus juga. Tapi dulu enak Mas ya. Iya, dulu enaknya gimana? Situ tuh belum ada pagar. Enaknya ya gimana ya? Nggak tahu. Enaknya itu kalau masuk siang ya, kita masuk siang dulu kelas 1, kelas 7 itu masuk siang. Enaknya ya kita pagi bisa ngerjain PR dulu, nggak dadak seperti sekarang gitu. Kita pagi bisa nyantai, bisa ngerjain PR, bisa ngerjain tugas atau kegiatan-kegiatan di rumah yang lain. Ya, itu ya kurang enaknya panas-panas berangkat gitu. Terus, belum lagi kalau hujan kehujanan iya, ya Mas ya. Betul sekali. Sore lebih deras lagi. Iya. Tapi dulu kan Mas ya, sini masih terbentang luas itu Mas ya. Di situ masih ada tanaman dulu Pak. Pak Yanto dulu pernah ngerjakan situ enggak untuk tanaman padi? Pernah. Tanam padi. Padi sama apa Pak? Kedelai, kacang. Pernah panen juga? Pernah ada panen? Ya, enggak panen ya pernah. Musuh? Iya. Pak Yanto mungkin enggak ingat ya, ketika ada tanaman Mas, tanaman kacang hijau ya. Iya. Nah, lo tidur nanti. ya, ketika ada tanaman hijau ya sudah hijau-hijaunya itu kan kita sering metik ya Mas. Nah, kita nyuri Pak Yanto, mohon maaf ya. Maaf itu yang bikin teringat sampai sekarang itu gimana, kelas saya dulu kan kelas 7 ya, kelas 1 ya, bukan kelas 7, kelas 1E. Itu sekarang di belakangnya perpus yang tengah. Oh ya, yang ada selatan Mas ya? Iya, kalau sampai dulu E ya? Iya, kalau Kak dulu di D, jadi kita itu 9. Yang kelas 1A B C itu yang gedung menghadap ke timur. Yang itu kelas 1 ABC, yang DE kita yang di belakang perpus. Nah itu di belakangnya dulu kan sawah. Di belakangnya itu dulu sawah ya, seperti yang diceritakan Kak Sur tadi. Sekarang dipakai untuk lab tuh ya? Betul sekali, labnya Pak Didi itu betul sekali. Waktu itu masih teringat jendela itu tidak berfungsi dengan baik. Itu kacanya pecah atau apa saya lupa waktu itu. Kalau masuk sore itu ya seperti itulah. Usil ya. yang ya jam kos atau apa itu dulu jam kosong itu. Anak-anak yang usil itu biasanya yang kelas A sampai C. Waktu itu tempat kelas saya diajar, saya lupa yang ngajar siapa. Itu kalau tanaman kacang hijau itu kan ada ular keket. Itu tahu nggak ular keket? Tahu ya, yang warna hijau. Pernah makan belum ular keket? Belum. Ya udah. Itu yang warna hijau yang mungkin adik-adik ini kalau takut geli mungkin ya, takut atau gitu. Itu Kak, dari lubang jendela itu dari anak-anak teman-teman kita yang itu dilempar-lemparkan gitu. Padahal ada gurunya ya? Ada. Kita itu usil banget tuh. Ingat aku. Jadi saya ingat dulu muridnya kan banyak. Satu kelas itu 48 saya ingat itu. Cewek yang siswa P, yang putri itu di sebelah utara, yang dekat tembok sebelah utara, yang cowok itu sebelah selatan gitu. Jadi siswa itu teman-teman kita yang itu ngelempari ular keket itu, jadi mungkin jatuhnya ke tempat yang siswa putri itu. Jadi ya teriak-teriak, heboh, teriak-teriak gitu ya. Ini pengalaman ini pernah jalan enggak nih audien belum pernah ya. Itulah keusilan kami dan itu asik sekali ya. Dulu kan jarang HP ya Mas ya? Enggak ada. Belum ada HP. Pak Yanto belum punya dulu. Belum. Adanya apa? Intercom pakai kabel tuh ya. Iya. Itu tahun sekitar itu Kak, itu apa? Pager ya. Oh, pager pager tulisannya ya pager. Pager belum ada. Nanti bisa ditunjukkan tim editor pager itu yang gimana biar anak-anak tahu ya nanti Mas editor. Tahun sekitar itu masih pager. Iya, kalau enggak itu bartel telepon umum. Bartel. Tapi belum ada. Koin-koin 100 perak gitu ya? Iya. Iya. Telepon umum. Kirim salam. Tapi dulu masih asik Mas ya. Sangat asik sekali. Iya. Dan kita itu usilnya itu bukan usil yang merusak ya.
Kita tuh usianya hanya menggoda sesama ya. Iya, betul. Kan? Iya. Kalau merusak sesuatu kita dulu jarang banget ya. Iya ada, sebagian tapi itu jarang itu lumrahnya anak-anak usia kita itu. Tapi Kalau anak yang sekarang kan jeboli pagar. iya, waduh, memang dulu belum dipagar. Ya emang makanya masih itu apa? Itu pagar kawat itu ya. Jadi mau bolos pun langsung ke iya, langsung bisa. Jangan lupa ke barat mencari kitab suci. Sekarang untuk adik ketiga. Wah, ini adik ketiga alumni sini juga. Tahun berapa keluar dari sini, Mas? 2010. 2010. Lu dulu lulus juga ya? Ya temanmu ada loh ini yang jadi subscriber, ini namanya adalah siapa? Ari Gembong ya. Ari Gembong, selamat pagi ya. Disapa dulu Ari Gembong ini temennya. Sapa dulu dong lewat itu ya. Ari Gembong selamat pagi gitu. Hari Kibuang selamat pagi. Lucu banget. Nah ini teman satu angkatan. Ya, dulu sering bolos pramuka enggak? Iya, Pak Eko. Aktif, Pak. Enggak aktif. Aktif. Ada enggaknya lah tadi. Ini aktif nih, orangnya tinggi ini. Kemudian Pak Eko ini kan terkenal di sisi diem. Dari SMP dulu dieman gitu. Ya, enggak. Enggak. Biasa. Ya. Kalau mencintai seseorang gimana? Cinta dalam diam ya gimana? Pernah nggak nyukain temennya dulu? Pernah dulu. Oh pernah ya. Ternyata Pak Eko pernah jatuh cinta. Siapa? Ditembak nggak? Rahasia. Oh, cinta rahasia. Iya. Oke. Tapi pernah ya? Nah. Awas tak jadikan judul nanti. Ya, ini Mas Eko orangnya pendiam ya, orangnya sabar ya Pak Yanto ya. Beruntung sekali nih ya, tenaga kebersihannya wah telaten banget loh ini. Ini sama itu telaten banget luar biasa. Kemudian kalau pagi itu tak lihat krek-krek sapu-sapu, orangnya tinggi sapunya pendek. Aduh, kok kayak orang bungkuk itu ya. Usul dong itu. Orangnya rajin ya. ya. Rajin disiplin. Ya ini ya Pak Eko ya. Bahkan saking rajinnya Pak, saking disiplinnya kalau tidak disuruh makan tuh tidak makan. Tidak mau makan. Mau makan. Udah kenyang alasannya. Padahal perutnya kan nasinya tinggi Iya. sempat lapar loh. Sehingga dia kurus seperti saya. Oh iya. Berarti kurang makan ya? Iya. Kakak pertama kurang makan. Iya. Yang penting kurus sehat. Yang penting sehat itu Pak. Kalau gendut tapi nggak sehat kan Iya. ya enggak. Iya. Oke, kembali lagi ke tenaga kebersihan Pak Yanto. Nah, ini begini Pak Yanto. Kita kan sudah punya alat-alat ya, mungkin gerobak dan lain sebagainya. Itu kan sumbangan dari mana itu? LK. Dinas Lingkungan. Dinas Lingkungan. Ya terima kasih pada LK yang sudah menyumbang apa itu gerobak. Nanti kalau mau nyumbang lainnya juga saya perbolehkan Pak. Monggo silakan ya. Saya harap untuk Dinas LK menonton siaran ini ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari saya untuk Pak Yanto, Cring. Siap. Nah, Pak Yanto, kira-kira ada nggak cita-cita atau keinginan untuk merubah arah kerja? Dalam arti begini Pak Yanto, Mas Takim, ini kamu kan kebagian di bagian jalur yang saya sebutkan tadi, ya, lapangan ke utara. Misal kalau di rolling tuh ada nggak harapan ke situ Pak Yanto? Kira-kira atau semua enak yang penting bersih gitu? Ya sebenarnya itu ada. Tapi nanti kalau digonta-ganti di rolling tuh kasihan yang kerjanya belum selesai, sehingga nanti kan kita bisa kerjasama, membantu, saling bantu. Kerjasama dan sama-sama kerja gitu ya? Iya. Cuma itu tak Pak Yanto? Lu beda banget ya sama ngomong lesan ya. Kalau ngomong lesan dia itu ngomongnya banyak loh. Nah, sekarang kita podcast ngomongnya cuma dikit-dikit. Ngomong ngerjain saya ini katanya. Ngomongnya ya yang perlu-perlu saja. Kalau biasanya nggak perlu diomongkan ya. Katanya tidak boleh bohong. Iya betul. Pak Yanto itu orangnya jujur ya betul. Pak Yanto setiap hari naik sepeda dari sini ke kerja. Ya naik sepeda dari rumah sampai sini, pulang naik sepeda. Emang nggak gengsi Pak Yanto? Nggak gengsi? Enggak. Buat apa saya gengsi? Karena yang punya itu ya. Ya enggak kok masalah itu. Gimana? Ya beli bisa. Tapi lebih baik saya kembangkan. Oh, untuk modal yang lain. Iya, untuk modal yang lain. Juragan wedhus lho. Ya, kambingnya ada berapa? Ya sekarang masih 2. Sementara 2. Iya. Yang lainnya kemana? Dulu kan ada katanya 8. Dijual. Iya. Oh, nanti ini beli lagi. Kapan Pak? Ya kalau harga sudah murah. Ini masih mahal. Masih mahal ya? Harganya. Oh. Ini percakapan kita arahnya ke kambing ya, nggak apa-apa, tapi itu sekedar hobi ya Pak Yanto ya. Sama seperti Pak Yanto kan orangnya juga efisien, kemudian
transportasi cukup naik sepeda panjang. Nah, itu kira-kira Pak Yanto dari sini sampai rumah itu pernah nggak, maksudnya ditegur Pak Yanto wis PNS ora tuku motor, pernah ada yang bilang itu pernah? Tidak ada atau tidak dengar? ya memang tidak ada kok. Sebenarnya punya motor kan? Punya motor Nah, nggak dipakai kenapa? ya buat anaknya sekolah. Oh, buat ayah. Bisa nggak naik motor? Bisa Dibonceng? ya naik sendiri. Jalan nggak mesinnya? Jalan apa bisa. Kapan-kapan suruh praktek ya. Dari tim podcast kita meliput Pak Yanto naik sepeda motor ya. Setuju ya? Nah, setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih. Selesai. Mas Takim, ini dari jarak rumah ke sini kan kurang lebih sekitar 2 kilo Mas. Iya, betul. Itu ditempuh dengan sepeda motor kurang lebih 5 sampai 6 menit. Iya, betul. Nah, Kadang ini juga naik sepeda. jual sepeda apa? Honda. Oh, kenapa? Oh, dipakai sama istrinya. Enggak, ya pengen aja. Pengen. Ya, kan ya itu untuk kesehatan katanya. Mungkin di akhir-akhir pekan saya kadang Jumat Sabtu itu bersepeda gitu. Gitu. Iya. Oke, mengenai sarana prasarana yang diterima oleh teman-teman tenaga kebersihan ya. Itu kan kita sebenarnya punya Mas ya, punya alat untuk yang berhubungan sama Pak Sarpras ya, Pak Didi kemarin kan ada alat untuk mencacah rumput, mencacah sampah ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya itu, program dari teman-teman pembantu pelaksana atau teman-teman tenaga kebersihan itu ada program ke arah mana kalau kita sudah punya alat pencacah ini? Kira-kira mau dikembangkan kemana? Silakan. Ya seperti yang